Shalom, selamat pagi, damai di hati, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi ini kita bisa bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 22 Juni, Adventisme di Masa Perang 5. Ayat tema, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, yang terdapat dalam kitab Matius 12 ayat 12. Mari kita dengarkan penjelasannya. Demikianlah yang dikatakan Yesus mengenai tindakan belas kasihan pada hari Sabat. Prinsip itu pada akhirnya akan membuka jawaban atas dilema umat Advent tentang bagaimana melayani Tuhan dan pemerintahan duniawi dalam masa perang. Sementara itu, kita harus ingat bahwa tidak ada undang-undang wajib militer di Amerika Serikat hingga Maret 1863. Kita juga harus mencatat bahwa tidak ada negara pada saat itu yang memiliki pilihan bagi warga sipil yang masuk dalam dinas militer selain untuk berperang. Seseorang di militer secara otomatis menjadi tentara yang akan membawa senjata dan membunuh ketika diperintahkan untuk melakukannya. Undang-Undang Wajib Militer yang disahkan pada tanggal 3 Maret tahun 1863 memungkinkan para wajib militer mencari pengganti jika mereka dapat membayar biaya untuk penggantinya. Gereja Advent membantu para anggotanya untuk mengumpulkan biaya tersebut. Namun, pada tanggal 4 Juli tahun 1864, Undang-Undang Wajib Militer direvisi dengan menyatakan bahwa hanya mereka yang dengan hati nurani menentang membawa senjata yang dapat dikecualikan dengan membayar biaya tersebut. Pada saat itu, Gereja Masih Advent Hari ke-7 General Conference yang baru didirikan mencatatkan diri sebagai denominasi non-ketentaraan. Pada tanggal 3 Agustus, negara bagian Michigan memberikan status non-ketentaraan kepada denominasi baru tersebut. Negara-negara bagian lain segera menyusul. Kemudian gereja mengirim J.N. Andrews dengan surat-surat dari berbagai gubernur negara bagian untuk mengajukan status non-ketentaraan dari pemerintah federal di Washington DC. Maka pada bulan September 1864, pemerintah Amerika Serikat mengakui denominasi Advent sebagai gereja non-ketentaraan. Secara teori, hal itu berarti bahwa jika anggotanya benar-benar direkrut menjadi wajib militer, mereka tidak perlu memanggul senjata atau membunuh musuh. Namun dalam praktiknya, para wajib militer non-ketentaraan seringkali menghadapi penentangan dan ancaman. Dalam catatan yang lebih positif, pada akhir perang, para taruna non-ketentaraan dapat bertugas sebagai tenaga medis baik di medan perang maupun di rumah sakit. Umat Advent gembira dengan pengaturan itu, karena hal itu membebaskan mereka dari keharusan mengambil nyawa orang dan boleh berbuat baik kepada orang lain pada hari Sabat. Sejak saat itu, peran medis non-ketentaraan menjadi standar bagi wajib militer gereja Masih Advent Hari ke-7. Namun, denominasi tersebut masih tidak menyetujui bila itu dilakukan sebagai layanan sukarela. Bahkan, beberapa sukarelawan selama hari-hari terakhir perang saudara dipecat oleh gereja. Meskipun beberapa orang, mungkin termasuk Ellen White, tidak begitu yakin bahwa pemecatan itu adalah tindakan yang tepat. Tuhan tidak hanya menuntun umatnya dalam hal-hal yang bersifat rohani saja, tetapi juga dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan
dengan dunia ini. Kita dapat bersuka cita atas bimbingannya dalam segala hal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.